Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai standar akuntansi. Yang pertama, mengenai hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi adalah landasan baku dalam praktik akuntansi. Fungsi dari standar akuntansi sendiri adalah untuk mengatur proses pembuatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan seragam dan mudah dipahami oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. Standar akuntansi mendominasi pekerjaan para akuntan. Standar-standar ini terus mengalami perubahan, dihapus, dan atau ditambahkan, baik di Amerika Serikat dan di luar negeri. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan seorang akuntan. Standar akuntansi biasanya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Baik, untuk slide selanjutnya, Edi membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Tipe yang pertama menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi yang mereka gunakan. Untuk tipe yang kedua, ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe yang ketiga, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Selanjutnya untuk tipe yang terakhir, tipe yang keempat, mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian. Selanjutnya, alasan mengapa standar akuntansi itu dibuat. Yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Yang keempat, standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Tujuan penetapan standar, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, pendekatan ketetapan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketetapan penyajian melalui proses penetapan standar. Akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan yang akurat dan tepat. Pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para pengguna. Pengguna akuntansi sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik dan yang buruk. Standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif. Pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang dapat mengarahkan keputusan para pengguna informasi, yang mana pembuat kebijakan ini adalah sebagai pengambil keputusan. Kemudian, yang ketiga, pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini berpendapat bahwa laporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan yang radikal.